Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Selamat datang kembali dalam Morning Call GPIB. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Maria Renha, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Dumai, Pospelkes Sion Sungai Rokan, dan Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pagi hari yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan untuk mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari kitab Esra pasal 3 ayat 1-3 demikian menyatakan. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran pada waktu pagi dan waktu petang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di era pandemi COVID-19 ini ternyata tidak mengurangi kasih setia Tuhan kepada umatnya. Saya sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa meskipun di tengah-tengah situasi COVID-19 yang banyak memberikan dampak pada perekonomian di bangsa dan negara kita, ternyata program atau proyek-proyek pembangunan gedung gereja ataupun pastori di beberapa jemaat dan juga pospelkes yang ada di GPIB ini ternyata bisa tetap dan terus berjalan dengan baik. Saya percaya setiap jemaat dan pospelkes, rekan-rekan pendeta juga yang bergumul di dalam pembangunan tersebut pasti punya tantangannya masing-masing. Tapi ketika saya melihat postingan rekan-rekan pendeta yang terus-menerus mengalami kasih karunia Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja ataupun juga pastori di jemaat dan pospelkes mereka masing-masing, membuktikan bahwa Tuhan begitu baik dan tetap memelihara umatnya. Nah, berbicara tentang pembangunan baik gedung gereja ataupun pastori, tentu saja kita akrab dengan tradisi yang seringkali dilakukan ketika akan membangun gedung gereja ataupun juga pastori. Biasanya diawali dengan peletakan batu pertama. Nah, kalau kita membaca teks firman Tuhan pada saat ini, maka mungkin apa yang dilakukan oleh Yesua dan juga Zerubabel ini hampir sama dengan peletakan batu pertama untuk mau membangun bait Allah ketika mereka akhirnya diizinkan kembali ke Yerusalem. Cuman pada konteks pembacaan kita pada saat ini bukan batu pertama yang diletakkan, tapi pembangunan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, saya berasumsi bahwa banyak dari kita sebagai orang percaya akrab dengan kata mezbah ini. Apalagi di dalam Perjanjian Lama paling banyak menyebutkan juga tentang kata mezbah yang juga biasanya diartikan atau diartikan bahwa kalau berbicara tentang mezbah selalu ada kaitannya dengan persembahan atau korban bakaran atau korban-korban yang lainnya, yang kalau Bapak Ibu mau tahu tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis korban yang ada dalam ritual peribadahan bangsa Israel, silahkan dibaca sendiri di kitab
imamat. Di situ tercatat tentang bagaimana ritual-ritual korban persembahan yang harus dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, tapi melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita berbicara tentang mezbah, itu tidak hanya mau berbicara tentang persembahan, tidak hanya mau bicara tentang korban bakaran, tapi mezbah sendiri mau merujuk pada suatu hal yang lebih penting daripada itu. Mari perhatikan pada ayatnya yang ketiga, di situ dituliskan bahwa mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Nah, ini mau menegaskan bahwa Yesua dan Zerubabel ini membangun mezbah Allah itu di tempat di mana mezbah itu sebelumnya dibangun. Jadi ketika bangsa Babel mengalahkan Yerusalem, orang Israel, dan menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan bait Allah pada saat itu, dan mezbah Tuhan juga pun dihancurkan. Jadi Yesua dan Zerubabel ini membangun kembali mezbah itu tepat di atas di mana mezbah Tuhan itu sebelumnya pernah dibangun. Nah, dalam bait Allah bagi orang Israel itu kan terdiri dari beberapa ruangan. Tempat di mana mezbah itu dibangun, itu mezbah itu diletakkan di ruang Maha Kudus, tempat atau ruang yang dipercaya tempat di mana Allah bertahta, dan tidak sembarang orang yang boleh masuk, hanya imam besar atau imam yang bertugas telah untuk memberikan persembahan atau korban bakaran yang berhak atau boleh masuk ke ruang Maha Kudus tersebut, karena di situ dipercaya bahwa Allah bertahta, Allah bersemayam di ruang Maha Kudus tersebut. Jadi ketika bangsa Israel, ketika mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian membangun mezbah Tuhan pertama-tama di situ, artinya mezbah itu bukan hanya sekedar buat tempat atau sarana bangsa Israel supaya bisa kasih persembahan sama Tuhan, supaya bisa kasih korban bakaran sama Tuhan, tidak. Tapi esensinya bahwa mezbah itu menjadi lambang atau tempat titik temu perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Jadi kalau berbicara tentang mezbah itu tidak hanya melulu tentang persembahan. Belum lagi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, mezbah ini juga pernah dibangun oleh Nuh, pernah dibangun oleh Abraham, Ishak, dan juga Yakub dalam berbagai pengalaman iman mereka dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan. Jadi seringkali ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di tempat itu akan mereka bangun mezbah dan kemudian memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika berbicara tentang mezbah, tidak selalu kaitannya hanya tentang persembahan, tapi lebih daripada itu, mezbah adalah tempat perjumpaan antara umat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini tentu saja mau mengajak kita untuk dapat senantiasa membangun mezbah Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebenarnya firman Tuhan hari ini harusnya lebih baik didengarkan oleh saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kurang rajin untuk mau membangun mezbah Tuhan itu. Karena kalau Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan Morning Call ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pribadi-pribadi yang sedia memberikan diri untuk membangun mezbah itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga. Sehingga biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita menjadi mitra, supaya jangan kita doang yang bisa bangun mezbah, tapi biarlah orang-orang di sekitar kita yang mungkin gak sadar bahwa mezbah Tuhan itu belum ada dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka terketuk pintu hatinya untuk mau membangun mezbah. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini yang memaksa gereja-gereja, bukan hanya GPIB saja, tapi bahkan seluruh gereja-gereja yang ada untuk melek teknologi
lebih memanfaatkan teknologi untuk dapat melayani umat melalui media digital seperti saat ini, sehingga sangat memungkinkan sekali setiap umat Tuhan untuk dapat mencari tahu tentang firman Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan waktu masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini tidak hanya sampai kepada Bapak Ibu Saudara saja, karena setiap kita, saya percaya, adalah orang-orang yang rajin memelihara dan membangun mezbah itu dalam kehidupan kita, tapi jadilah mitra Allah agar saudara-saudara kita pun sadar akan pentingnya membangun mezbah dalam kehidupan keluarga, supaya banyak orang yang terberkati dan mengalami perjumpaan dan pengalaman iman bersama dengan Allah dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan memampukan kita untuk menjadi mitra Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk mengakhiri morning call kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami alami pada saat ini bersama dengan Tuhan, melalui perenungan akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Ajar kami, agar kami pun mau dan sedia untuk menjadi mitra Allah, menyampaikan kepada saudara-saudara kami agar mereka pun memiliki kesadaran untuk membangun mezbah Allah dalam kehidupan setiap umat Tuhan, agar biarlah dalam hidup dan kehidupan setiap umat-Mu senantiasa memuji memuliakan akan nama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini, agar biarlah segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan melalui mulut kami merupakan perbuatan dan juga perkataan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.